Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Aulia dari SMK Negeri 7 Bone, kelas 10 Perhotelan. Pada video ini saya ingin menyampaikan materi tentang letak geografis Indonesia. Kita masuk ke luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan wilayah 7,81 juta kilometer persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah terdiri atas 3,25 juta kilometer persegi berupa lautan, 2,55 juta kilometer persegi berupa zona ekonomi eksklusif, dan 2,1 juta kilometer persegi berupa daratan. Selanjutnya kita membahas batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Nah, batas alami terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh penampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Sementara itu, batas buatan adalah yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjagaan. Yang kedua adalah batas laut. Batas laut menurut hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi dikenal sebagai UNCLOS 1982. Berikut zona batas laut Indonesia, yaitu zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah perairan ekonomi suatu negara yang batasnya ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai ke laut bebas. Selanjutnya, zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22,2 km. Selanjutnya, zona landasan kontinen. Landasan kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah batas udara. Batas udara wilayah Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional. Kita mulai dari letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita masuk ke letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia dan bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indonesia dan Australia, serta bagian timur yang merupakan dasar samudera yang terletak pada lempeng Pasifik. Yang terakhir adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dan berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berikut bentang alam di Indonesia. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sebu gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan dataran Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. Yang kedua adalah bukit dan pembukitan. Daerah pembukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil.
Aktivitas ekonomi di daerah pembukitan berupa pemanfaatan daerah lahan-lahan kering dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu hasil erosi dan sedimentasi. Merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Selanjutnya hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras sehingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa. Yang keempat atau yang terakhir adalah dataran rendah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat pemukiman. Permukaan dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Contoh wilayah dataran rendah adalah Kota DKI Jakarta. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayahnya berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang akan tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa, sedangkan suhu di Indonesia tidak terlalu ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Yang kedua, pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua menyebabkan pergantian gerak angin saat posisi matahari bergeser. Yang ketiga, terbebas dari hembusan angin taifun. Wilayah Indonesia di garis lintang rendah yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat lintang utara yang menyebabkan dapat melawan hembusan angin taifun. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Dan fenomena ini tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Nah, teman-teman, itu dia sedikit materi tentang letak geografis Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.